Awas, jauh, jauh, jauh. Jangan maju. Dan saat ini situasi sudah mulai kondusif, meskipun masih ada pihak kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi untuk arus lalu lintas dari dua jalur yang berada di lokasi kejadian. Ini dua-duanya sudah dibuka untuk kendaraan ataupun arus lalu lintas bisa bergerak dan berjalan normal. Karena kemarin setelah kejadian dan beberapa jam setelah kejadian karena ada evakuasi, jalur lalu lintas sempat ditutup karena masih terdapat puing-puing sisa kebakaran ataupun kendaraan yang terkena dampak dari bentrokan antar kelompok di Sorong, Papua Barat. Kami mendapatkan informasi terbaru, saudara, 17 orang tewas akibat bentrokan antara kelompok ini yang terjadi pada dini hari tadi di Sorong, Papua Barat. Sekali lagi kami informasikan dan kami konfirmasi informasi terkini, saudara, 17 orang tewas akibat bentrokan antar kelompok dan juga kebakaran yang terjadi di sebuah tempat karaoke di Sorong, Papua Barat, saudara. Kebakaran ini dipicu karena pertikaian antar dua kelompok yang menyebabkan kebakaran, akhirnya membakar gedung atau tempat hiburan malam karaoke di Sorong, Papua Barat, dan juga membakar dua unit mobil yang terparkir dekat dengan tempat hiburan malam tersebut. Kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Flora Batlayeri di Sorong, Papua Barat. Flora, bisa Anda informasikan kondisi terkini di sana seperti apa? Iya, Pak Kalis dan juga saudara, kami baru mendapatkan informasi tambahan ada 5 korban kebakaran lagi yang sudah dievakuasi ke RSUD Seligi Solo untuk dilakukan identifikasi. Saat ini situasi di tempat kejadian sudah dipasang garis polisi dan polisi masih terus melakukan penjagaan di lokasi tempat kejadian. Sementara untuk di luar area sendiri, aktivitas kendaraan sudah kembali normal. Namun polisi masih terus melakukan penjagaan karena satu korban dari masyarakat akan dilakukan pemakaman hari ini. Untuk mengantisipasi adanya serangan kembali, polisi akan terus berjaga hingga proses pemakaman selesai dilaksanakan. Pascalis. Flora, ini sebenarnya latar belakang kejadiannya, pertikaian dua kelompok ini seperti apa, Flora? Iya, Pascalis, kejadian ini berbuntut dari kesalahpahaman antara salah satu pengunjung dengan pihak keamanan dari tempat hiburan malam ini pada Sabtu Minggu malam. Kemudian karena termakan informasi tidak benar dari kubu kedua kelompok ini, kemudian saling menyerang pada Senin malam dan berlanjut hingga Selasa subuh dini hari. Akibat dari penyerangan tersebut, mereka membakar satu tempat hiburan malam dan mengakibatkan 17 orang meninggal dunia. Hingga saat ini polisi masih terus melakukan pengamanan pada lokasi tempat kejadian, Pascalis. Oke, jadi ini sudah terjadi sebenarnya sejak hari Minggu malam, betul? Iya, Pascalis. Oke, dari hari Minggu lalu kemarin terjadi lagi pada Senin malam, apakah sebelumnya tidak ada usaha dari dua kelompok untuk berdamai terkait kesalahpahaman ini, Flora? Iya, Pascalis, sebelumnya polisi sendiri sudah berusaha untuk mempertemukan kedua kelompok warga ini untuk melakukan mediasi agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Namun karena termakan informasi yang tidak benar, akhirnya terjadi penyerangan ulang yang terjadi pada Senin malam berlanjut hingga Selasa subuh tadi, Pascalis. Baik.
Kalau untuk hari ini, Flora, apakah evakuasi di dalam gedung hiburan malam atau tempat hiburan malam ini masih dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, Paskalis, semenjak pagi setelah dipasang garis polisi, pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi korban kebakaran dari dalam gedung ke halaman depan gedung tempat hiburan malam tersebut. Dan baru sekitar 30 menit yang lalu, korban-korban kebakaran tersebut sudah dibawa ke RSUD Selipi Solu untuk dilakukan identifikasi, Paskalis. Oke, berarti sudah tidak ada evakuasi lagi saat ini? Jadi di lokasi kejadian sendiri saat ini sudah tidak ada evakuasi, namun polisi masih terus melakukan penjagaan di tempat hiburan malam yang terbakar ini, Paskalis. Oke, untuk tadi Kak, saya sempat melihat arus lalu lintas di sekitar lokasi kalau kemarin ini ditutup karena evakuasi. Untuk saat ini sudah normal kembali, Flora. Kendaraan-kendaraan dan masyarakat sudah bisa melintas di daerah sana. Iya, Paskalis, sudah semenjak pagi tadi aktivitas lalu lintas sudah kembali normal. Hanya satu jalur yang ditutup karena polisi sedang melakukan evakuasi jenazah korban kebakaran. Maka di jalur ditutup. Dan untuk jalur sebelumnya lagi sudah dibuka kembali, Paskalis. Oke, berarti saat ini satu jalur saja yang dibuka oleh polisi ya? Iya, Paskalis. Oke, bagaimana dengan di sekitar sana? Apakah ada perkantoran ataupun sekolah? Apakah terdampak dengan kejadian ini, Flora? Iya, Paskalis, saya akan menginformasikan kepada Anda lokasi tempat hiburan malam ini berada di jalan provinsi, di mana jalan ini juga merupakan pusat keramaian, ada perkantoran dan perumahan warga di sekitar, dan juga ada beberapa warung-warung makan. Namun dari kejadian tersebut yang berdampak hanyalah tempat hiburan malam ini, sedangkan jumlah fasilitas umum lainnya tetap aman. Demikian, Paskalis. Oke, pengamanan pun berarti hanya dilakukan di sekitar area tempat hiburan malam tempat kejadian kemarin ya, Flora? Iya, benar, Paskalis. Pengamanan hingga saat ini masih dilakukan di area lokasi tempat hiburan malam. Sementara beberapa ruas jalan utama sudah kembali normal seperti biasanya. Polisi hanya memfokuskan pengamanan di dekat tempat hiburan malam yang terbakar ini, Paskalis.